Inovasi dari kita itu namanya gendis. Kita ambil dari bahasa Jawanya gendis yang artinya sendiri. Katanya sendiri adalah glucose is invasive daily checker and insight system. Jadi hal itu apa sih? Jadi kita berkaca lagi kayak di Indonesia bahkan di dunia, diabetes mellitus itu salah satu penyakit yang dia cukup umum ya diderita, tidak hanya pada lansia, geriatri, tapi juga di seluruh umur itu juga bisa terkena gitu. Maka dari itu berkaca dari prevalensi diabetes mellitus terutama di Indonesia sendiri, bahkan di Jawa Timur juga tinggi, maka kita menciptakan suatu alat yang dia itu bisa untuk monitoring terutama. Karena apa? Karena alat kita itu tidak pakai jarum, bahkan microneedle pun tidak gitu. Kan biasanya orang itu ngecek kan pakai lancet gitu ya, harus ditusuk jarinya gitu. Jadi lumayan jadi dia invasif, kemudian selain itu dia juga mungkin sakit, kemudian risiko infeksinya juga tinggi. Dan untuk orang-orang yang terutama untuk monitoring gula darahnya setiap hari, seperti yang kayak pakai insulin atau apa, itu kan harus cek terus ya. Jadi kita bikin alat yang dia itu kita cuma harus tap di sensornya aja, terus nanti gula darahnya juga akan muncul. Tapi nggak hanya itu, kita juga lengkapi dia dengan tanda-tanda vital yang lain, kayak contohnya pulse oximetry. Jadi kita tahu SpO2 atau saturasinya dia berapa, kemudian juga blood pressure atau tensinya dia berapa, sistolik diastoliknya, kemudian juga heart rate-nya dia juga berapa gitu. Jadi di satu alat yang dia compact, jadi kecil, kita udah bisa tahu gak hanya gula darahnya, baik itu random plasma glucose atau fasting plasma glucose, jadi gula darah puasa atau gula darah acaknya dia, tapi juga TTV yang lain gitu. Tapi selain itu, yang jadi titik poin penting kita itu di aplikasinya, karena alatnya hanya bisa menyampaikan hasilnya secara real time, tapi nanti akan connect ke aplikasi, di mana aplikasi itu tidak hanya menampilkan angkanya, tapi juga interpretasi dan juga rekomendasinya, dan juga bisa dikonekkan ke rumah sakit terkait gitu untuk kontrol selanjutnya gitu sih. Untuk alatnya sendiri itu pakai sensor, jadi kita pakai infrared. Jadi pakai sinar infrared, nanti di darah itu ada molekul glukosa yang nanti bisa dideteksi oleh sinar infrared itu, kemudian molekulnya nanti akan terdeteksi molekul glukosa itu dalam darah, dan juga nanti akan lewat near spectroscopy, jadi nanti hasilnya akan tertera di sini. Tapi sebelum itu kita juga cari codingnya. Jadi maksudnya dari alat itu kita juga trial and error gitu ya. Jadi dari hasilnya kita bandingkan dengan yang dia pakai invasif supaya kita nanti tahu spesifitas dan juga sensitivitasnya. Jadi nanti kita cari rumusnya lagi nih untuk alat ini biar dia akurat gitu, biar sensitif dan juga spesifik gitu sih. Untuk prosesnya sendiri kita mulai dari planningnya itu kira-kira 1 tahun. Jadi November tahun 2024 kita diskusi untuk yang pertama kali. Jadi mau konsepnya dibawa kemana, kemudian alatnya kayak gimana, kita mau buat apa gitu, itu November tahun 2024. Kemudian kita ada developing dari kita ini dulu, cari-cari kayak literatur, jadi kayak scientific trial dan juga trialnya kita cari sumbernya, sourcesnya, kemudian setelah itu kita kumpulkan untuk semua dasar materinya itu, kemudian kita coba nih plotting ke gimana desainnya, kemudian kita mau cek apa nih dibawa kemana alat ini, kemudian apa yang membuat alat ini itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi 2024 kemudian untuk pengecekan dari dicobanya dibandingkannya dengan yang invasif itu sekitar Februari. Jadi November, Desember, Januari, developnya 3 bulan, kemudian Februari, Maret itu kita ambil datanya, kemudian kita bawa lomba sekitar bulan Mei akhir Juli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.